Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 19 dan 20 demikian. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara-saudara sekalian, gereja yang bertumbuh selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah, baik yang datang dari dalam komunitas orang percaya itu sendiri maupun dari luar. Meskipun demikian, tidak pernah ada masalah apapun yang dapat membuat gereja itu mati atau berhenti bertumbuh. Sebaliknya, semakin ditindas, justru akan semakin berkembang. Dihambat di suatu tempat, justru akan merambat ke tempat lain. Itulah yang terjadi pada gereja abad pertama. Para imam dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang Saduki, berusaha menghentikan pemberitaan Injil dengan menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota untuk keesokan harinya diadili di hadapan mahkamah agama. Namun, sementara imam besar mengumpulkan anggota mahkamah agama untuk mempersiapkan tuduhan yang bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menghukum para rasul tersebut, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa para rasul itu keluar, serta menyuruh mereka kembali ke bait Allah untuk meneruskan pemberitaan Injil. Para rasul itu melakukan semua yang diperintahkan malaikat Tuhan tersebut, dan hasilnya banyak orang menjadi percaya. Saudara, hal-hal semacam itu terus terjadi di sepanjang sejarah. Ketika gereja terus berkembang dan orang percaya di Yerusalem semakin banyak, mulailah terjadi penganiayaan. Sehingga mau tidak mau orang-orang percaya harus meninggalkan kota tersebut. Namun, apakah dengan demikian gereja mati? Ternyata tidak. Sebaliknya, justru semakin tersebar sampai ke Asia Kecil dan Eropa. Bahkan di tempat-tempat yang paling banyak mengalami hambatan, justru muncul orang-orang percaya yang beriman teguh. Sebaliknya, ketika pada zaman Kaisar Konstantin, gereja menjadi agama negara, iman orang-orang percaya mulai menjadi rapuh. Hari ini, kekristenan di Eropa mulai pudar. Gedung-gedung gereja yang megah dijual karena tidak ada lagi orang yang beribadah. Namun, di belahan bumi yang lain, gereja justru berkembang dengan pesat. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan iman dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Lakukan saja bagian kita dengan setia, maka Tuhan pasti melakukan bagiannya.